Selamat datang dan terima kasih telah bergabung dalam renungan malam Santapan Rohani. Pada malam ini, kita akan merenungkan kemuliaan Allah. Sebelum kita memulai, tenangkanlah hati Anda dengan menarik nafas dalam-dalam. Buatlah diri Anda senyaman mungkin. Mari, kesampingkan sejenak segala kesibukan hari ini dan tenangkan tubuh Anda. Datanglah sebagaimana adanya untuk mendengar firman Tuhan. Inilah tempat di mana Anda dapat tenang di hadapan Allah, sehingga Ia dapat melingkupi Anda dengan hadirat dan kasih-Nya yang tak terbatas. Bapa, aku rindu untuk menyaksikan kemuliaan-Mu. Biarlah aku dapat merendahkan hati di depan kemuliaan-Mu, dan kuatkanlah aku dalam kuasa-Mu, dan penuhilah aku dengan kekaguman akan Engkau. Yesaya 6 ayat 1-4 berkata, "Dalam tahun matinya Raja Uzia, aku melihat Tuhan duduk di atas tahta yang tinggi dan menjulang, dan ujung jubahnya memenuhi bait suci. Para serafim berdiri di sebelah atasnya, masing-masing mempunyai 6 sayap. 2 sayap dipakai untuk menutupi muka mereka, 2 sayap dipakai untuk menutupi kaki mereka, dan 2 sayap dipakai untuk melayang-layang. Dan mereka berseru seorang kepada seorang, katanya, 'Kudus, kudus, kuduslah Tuhan semesta alam, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya.' Maka bergoyanglah alas ambang pintu disebabkan suara orang yang berseru itu, dan rumah itu pun penuhlah dengan asap." Jarang sekali Allah menarik tirai surga agar seseorang dapat mengintip kemuliaan-Nya. Namun, Yesaya mendapat kesempatan itu. Mata rohaninya terbuka dan ia melihat Allah dalam bait surgawi yang mulia, dikelilingi malaikat-malaikat perkasa yang menutup mata mereka sembari melantunkan puji-pujian dengan suara yang begitu nyaring, sehingga fondasi bait suci bergetar. Bait suci dipenuhi dengan hadirat Allah yang kudus nan mulia. Rasul Paulus membawa visi suci ini kepada dunia kita ketika ia berkata bahwa tubuh kita adalah bait Roh Kudus. Allah yang mulia dan agung itulah yang kini bertahta dalam tubuh Anda. Bayangkanlah kemuliaannya mengisi bait-Nya, bait Anda. Dengarkanlah puji-pujian bergemuruh para malaikat yang bahkan tak berani melihat wajah-Nya. Rasakanlah kemuliaan hadirat-Nya dalam diri Anda. Kuduslah Allah, seluruh bumi penuh kemuliaan-Nya. Biarlah malam ini penuh dengan sorak-sorai ketika Anda memuji Allah yang mulia yang kini bertahta dalam hati Anda.
Mari kita masuk ke dalam doa dengan hati penuh kerinduan. Lemaskanlah tubuh Anda dengan nafas yang panjang dan perlahan. Hadirat Allah adalah tempat tenang dan damai. Lakukanlah itu dan buat tubuh Anda rileks. Fokuskan hati Anda kepada hadirat Tuhan yang berjanji mendengar setiap kata di bibir dan hati kita. Mari kita berdoa. Tuhanku, betapa agungnya diri-Mu. Bukalah mataku seperti Yesaya, agar aku melihat hadirat-Mu dan kuasa-Mu. Tuhan Allah, bersyukur karena hatiku adalah tempat-Mu berdiam. Engkau membuat hidupku menjadi tempat suci. Biarlah aku penuh kagum akan Engkau dan memuji-Mu bersama-sama pujian surgawi yang gegap gempita. Satu Korintus 6 ayat 19 berkata, "Atau tidak tahukah kamu bahwa tubuhmu adalah bait Roh Kudus yang diam di dalam kamu? Roh Kudus yang kamu peroleh dari Allah, dan bahwa kamu bukan milik kamu sendiri." Mari kita menutup renungan ini di dalam doa. Ya Bapa, terima kasih karena aku tak akan terpisah dari-Mu. Oleh kematian dan kebangkitan Yesus, aku dan Engkau telah bersatu selamanya. Sungguh ajaib bahwa aku dapat menyebut Allah Maha Kuasa sebagai milikku, dan bahwa Engkau suka menyebut diriku sebagai milik-Mu dan berdiam di dalamku. Sungguh luar biasa. Aku tahu bahwa aku sangat terberkati. Di dalam nama Yesus. Amin.